Uji coba terbang kedua pesawat antariksa Starship milik SpaceX pada Selasa 2 Februari 2021 berakhir dengan kegagalan. Uji coba terbang kedua pesawat antariksa Starship milik SpaceX pada Selasa 2 Februari 2021 berakhir dengan kegagalan. Pesawat antariksa itu meledak saat mencoba mendarat. Perusahaan Elon Musk itu meluncurkan prototipe Starship yang terbaru dengan model futuristik dan berbentuk peluru. Peluncuran prototipe itu yang dilakukan dari Texas terjadi 2 bulan setelah uji coba sebelumnya berakhir dengan kecelakaan. Pesawat itu jatuh. Roket yang terbuat dari baja nir karat atau stainless steel itu berhasil mencapai ketinggian 10 km, sedikit lebih rendah dibanding sebelumnya. Semuanya tampaknya berjalan mulus ketika Starship sepanjang 50 meter itu mulai berbalik dan bersiap turun. Namun, pesawat itu tidak berhasil memposisikan tubuhnya tegak lurus untuk mendarat dan menghantam bumi. Kita harus menyempurnakan sedikit pendaratan itu, kata komentator peluncuran SpaceX John Innsbrucker. Ingat, ini sebuah uji terbang. Pesawat Starship berikutnya sudah siap di lokasi peluncuran di Boca Chica, Texas, selama uji coba pada Selasa 2 Februari 2021 yang berlangsung selama 6,5 menit. Musk sedang mengembangkan pesawat Starship untuk mengangkut orang ke Mars, kemungkinan dalam beberapa tahun lagi. Starship ini akan dipasang pada bagian atas pesawat antariksa ke bulan dan Mars, yang akan diluncurkan di atas sebuah roket raksasa yang disebut Super Heavy, yang masih sedang dikembangkan. SpaceX berusaha meluncurkan Starship minggu lalu, tetapi tidak mendapatkan izin dari Badan Penerbangan Sipil AS atau Federal Aviation Administration atau FAA. Hal ini sempat memicu kemarahan Musk di Twitter. Juru bicara FAA mengatakan SpaceX tidak mematuhi regulasi keselamatan untuk penerbangan 9 Desember 2020 lalu. Dan perlu mengambil langkah koreksi sebelum melakukan operasi peluncuran. Menurut FAA, penerbangan pada Selasa 2 Februari 2021 memenuhi semua kriteria keselamatan. Di tempat terpisah, Rusia berhasil meluncurkan roket Soyuz 2 yang membawa satelit militer. Personel militer Rusia di Plesetsk melakukan peluncuran orbital pertama negara itu pada 2 Februari 2021 tengah malam. Roket Soyuz 2 1B mengirimkan satelit semi-rahasia yang dikenal sebagai Lotus S1 atau 14F145. Itu adalah tambahan kelima dari konstelasi Liana yang melakukan intelijen elektronik dari luar angkasa untuk angkatan bersenjata Rusia. Pertama kali diperkenalkan pada 2009, satelit Lotus S1 harus menunggu selama 5 tahun sebelum bergabung dengan pesawat ruang angkasa kedua. Interval kemudian turun menjadi 3 tahun antara peluncuran kedua dan ketiga pada 2014 dan 2017. Setelah itu, peluncuran diharapkan setiap tahun, tetapi setelah peluncuran keempat pada tahun 2018,
Misi berikutnya yang sebelumnya dikabarkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak terwujud hingga awal 2021. Menurut informasi, kendaraan peluncuran Soyuz 2 telah siap untuk diluncurkan dari gedung perakitan kendaraan ke landasan peluncuran pada pagi hari tanggal 31 Januari untuk penghitungan mundur terakhir dan peluncuran pada tanggal 2 Februari 2021. Pada saat itu, Lotus S1 nomor 805 mencapai landasan peluncuran pada 2021. Dua satelit asli di konstelasi tampaknya tidak lagi mempertahankan orbitnya, menurut data pelacakan barat. Selain itu, sumber industri Rusia mengatakan bahwa hanya satelit Lotus S1 nomor 804 yang telah beroperasi pada saat satelit kelima memasuki orbit. Pada akhir Januari 2021, Kementerian Lingkungan setempat di Republik Komi mengeluarkan peringatan tentang peluncuran roket Soyuz 2 dengan muatan militer pada 2 Februari, dengan peluang cadangan pada hari berikutnya. Badan tersebut memperingatkan tentang puing-puing yang jatuh di distrik Uch-Silimik dan Ishem di republik itu, dan mengatakan bahwa para pejabatnya akan memeriksa daerah tersebut antara tanggal 28 Januari dan 1 Februari. Roket Soyuz 2 1B yang membawa satelit Lotus S1 nomor 805 lepas landas sesuai jadwal pada pukul 23:45 waktu Moskow dari situs 43 di Plesets pada 2 Februari 2021. Beberapa menit setelah lepas landas yang direncanakan, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan bahwa misi tersebut telah berlangsung. Aset darat dari ruang pusat uji kepala Titov mulai melacak kendaraan pada pukul 23:47 waktu Moskow, sebuah pernyataan yang didistribusikan oleh media resmi Rusia. Informasi yang tersedia dari peluncuran sebelumnya ke konstelasi Liana dan saran terbaru untuk lalu lintas udara di atas Rusia Utara memungkinkan proyeksi skenario penerbangan untuk misi terbaru ini. Setelah beberapa detik dalam pendakian vertikal roket menuju timur laut untuk menyelaraskan jalur darat dengan orbit miring sekitar 67,1 derajat ke arah khatulistiwa. Keempat booster tahap pertama terpisah sekitar 2 menit penerbangan dan jatuh di zona penurunan S-15 sekitar 350 km dari lokasi peluncuran. Firing muatan yang melindungi muatan dijatuhkan berikutnya, kemungkinan menargetkan zona penurunan S-16 di Republik Komi. Kurang dari 5 menit setelah penerbangan, pendorong inti roket menyelesaikan penembakannya dan juga terpisah. Beberapa saat sebelum pemisahan tahap kedua, mesin RD-0124 tahap ketiga dinyalakan dan ditembakkan melalui struktur kisi interstig yang terpisah beberapa saat kemudian bersamaan dengan tahap kedua. Sekitar 5 detik setelah itu, bagian ekor pada tahap ketiga dijatuhkan dan terbang menjadi 3 segmen. Kedua, pendorong tahap kedua dan segmen bagian ekor diharapkan jatuh di zona pelepasan S-18 di daerah otonomi Yamalo-Nenets. Tahap ketiga kemungkinan berlanjut hingga sekitar 9 menit penerbangan sebelum melepaskan muatannya ke orbit awal. Militer Rusia telah mengkonfirmasi pemisahan satelit yang berhasil tidak lama setelah fakta dan komunikasi yang baik dengan kontrol darat. Satelit itu secara resmi diberi nama Cosmos 2549. Dalam peluncuran satelit Lotus sebelumnya, pesawat ruang angkasa dan tahap ketiganya yang kosong pertama kali memasuki orbit elips 200 kali 900 km. Tetapi satelit tersebut menembakkan mesinnya di puncak untuk mengedarkan orbitnya pada ketinggian yang aman sekitar 900 km beberapa hari kemudian. Satelit tersebut kemudian akan siap untuk dioperasikan. Tak lama setelah peluncuran pada 2 Februari 2021, militer AS membuat katalog satelit baru di bawah nomor 47546
penunjukan internasional 2021 008A di orbit awal 240 kali 899 km yang diharapkan. Sebelumnya, Iran juga berhasil melakukan peluncuran uji coba roket pembawa satelit yang diberi nama Zoljanah. Iran mengumumkan telah menguji coba peluncuran roket pembawa satelit Senin 1 Februari lalu. Forbes melaporkan roket itu dapat membawa hulu ledak nuklir. Sementara media barat lain mengindikasikan peluncuran itu dilakukan ketika pemerintahan Amerika Serikat di bawah Joe Biden tengah membahas kesepakatan nuklir dengan Iran. Peluncuran roket pembawa satelit ini menandakan kekuatan program rudal Iran kepada AS dan juga berpotensi mengancam Israel. Ini perkembangan yang penting, ujar Tal Inbar, Kepala Pusat Penelitian UAV di Fisher Institute of Air and Space Strategy Studies hingga 2019. Tal Inbar adalah analis independen untuk rudal, UAV, dan luar angkasa. Dia sering meliput teknologi rudal baru Iran. Dalam peluncuran ini, menurut dia, Iran memperkenalkan kendaraan peluncur yang benar-benar baru. Kami mengetahuinya dari sumber Iran lebih dari setahun yang lalu, dan itu ditembakkan dan diluncurkan tanpa satelit sebagai uji terbang. Dan itu adalah kendaraan peluncur 3 tahap, ujar Inbar dikutip laman The Jerusalem Post Kamis. Roket pembawa satelit hybrid dinamakan Zoljanah untuk pengujian suborbital. Yang menarik, tahap pertama dan kedua dari roket tersebut menggunakan bahan bakar padat. Benda itu berukuran 1,5 meter dengan diameter dan ini roket padat terbesar di gudang senjata Iran. Roket atau SLP, Satellite Launch Vehicle, adalah perkembangan baru, kata Inbar. Peluncuran baru oleh Iran terjadi di tengah pemberitaan tentang ancaman Iran, termasuk ke Israel, serta diskusi seputar Washington yang hendak bergabung kembali ke kesepakatan nuklir Iran tahun 2015. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa Washington ragu sebelum tunduk pada tuntutan Iran. Sementara itu, Israel telah mengingatkan Iran tentang ambisi senjata nuklirnya yang berkelanjutan. Iran telah memperingatkan Israel untuk tidak menyerang. Ini bukan hanya uji terbang asli dari kendaraan satelit, tetapi juga sinyal ke AS, Eropa, dan Israel, kata Inbar. Pertanyaan besarnya, apakah alat ini berpotensi sebagai kendaraan peluncuran satelit atau malah bisa membawa rudal? Inbar bertanya-tanya, ini bukan ICBM atau rudal balistik antar benua, tetapi bisa menghasilkan bahan peledak tinggi beberapa ribu kilometer. Inbar mengatakan menggunakan propelan padat juga penting, sebab itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan dan mempersiapkan peluncurannya menjadi minimal. Ada pertanyaan tentang jenis Transporter Erector Launcher atau TEL yang dapat dipindahkan. Iran di masa lalu telah memamerkan TEL dengan berbagai ukuran. Iran juga memiliki program roket yang ekstensif dan banyak rudal jarak jauh dan presisi yang meliputi Shahab 3, Sejil, Ghadr, Fateh 110, dan Qiyam. Iran juga menunjukkan untuk pertama kalinya beberapa rendering resmi kendaraan peluncur yang jauh lebih besar dan lebih berat. Menurut Inbar, Republik Islam juga memiliki rencana untuk memproduksi kendaraan peluncur satelit seberat 2,5 ton. Iran meluncurkan satelit militer tahun lalu dan mungkin mencoba menempatkan satelit lain ke orbit geosinkronus di masa depan. Kami harus menunggu dan melihat tren masa depan, karena Iran telah menjadi lebih maju di bidang propulsi padat, misalnya nosal yang dapat dikemudikan dan digerakkan serta material komposit, ujarnya. Inbar juga menunjukkan bahwa AS tidak menyebutkan uji coba Iran baru-baru ini. Dia membandingkannya dengan bagaimana AS sering mengkritik uji coba rudal besar di Korea Utara. Korea Utara dikabarkan bekerja sama dengan Iran dalam teknologi roket, dan baru-baru ini mengungkapkan mega misilnya sendiri.
Inbar mencatat bahwa banyak rudal besar Rusia dan Korea Utara berbahan bakar cair. Roket yang ditujukan keluar angkasa memiliki bahan bakar cair. Bahan bakar cair menjadi lebih efisien dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara seperti Ukraina dan Cina juga memiliki keahlian dalam jenis mesin roket ini. Hari ini, Anda melihat transisi jarak menengah di Korea Utara dari cair ke padat karena keuntungan operasional. Anda bisa meluncurkannya tanpa persiapan dan melakukan salvo. Jadi trennya bergerak kedua arah, tergantung tujuan misilnya, jelas Inbar. Semisal rudal generasi baru Cina yang memiliki daya penggerak yang kokoh, namun masih harus dilihat apa yang terjadi selanjutnya dengan program rudal Iran. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jika informasi di video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya.